Halo, bertemu lagi. Untuk kali ini ternyata CoinList eh, meluncurkan satu preset lagi ya. Selain kemarin kan ada coin game ya. Sekarang ada token, ada preset lagi token yang namanya Bikonomi ya. Bikonomi atau tikernya itu Biko. Biko. Bikonomi ini apa gitu? Kalau kita lihat di sini itu making Web3 frictionless and mainstream. Jadi untuk membuat web 3 ini semakin mulus dan mainstream gitulah kira-kira. Nah, untuk paham token Bikonomi ini apa, kita harus paling enggak eh, tahu sedikit ya tentang web versi 3 ini. Untuk tahu web versi 3 ini, eh, saya flashback ke belakang dulu. Ada web versi 3 tentunya ada web versi pertama. Nah, web versi pertama itu adalah web versi yang sifatnya statis, yang pertama kali didirikan ya dulu, itu versinya masih statis. Nah, statis ini apa? Nah, statis ini contohnya lah, misalkan eh, website yang website profil perusahaan yang sederhana dan tidak pernah diupdate. Atau kalau kalau ingin mengupdate suatu website, kita harus mengupdate di file-file HTML-nya, di file HTML-nya langsung. Jadi nggak kurang praktis. Jadi website yang jarang berubah gitulah intinya. Itu namanya web statis ya. Kemudian seiring perkembangan zaman itu ada web versi kedua. Nah, web versi kedua ini bersifat dinamis. Kalau yang web pertama itu bersifat statis, yang kedua ini bersifat dinamis. Bersifat dinamis contohnya apa? Contohnya misalkan website forum-forum ya forum-forum diskusi, mungkin website portal berita dan segala macam. Nah, misalkan forum diskusi kita bisa bisa berkomunikasi dengan user lain di sana, kemudian berkomunikasi melalui apa? Melalui server gitu. Kalau ada server berarti ada apa? Ada database. Jadi untuk versi dinamis ini uh, dia ada server, ada database. Jadi sudah mulai dinamis gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ini, yang web versi 3 ini ya ini yang terakhir ya, yang sekarang eh, yang sekarang kita pakai ini web versi 3. Web versi 3 ini gimana? Ini sudah bisa berkomunikasi dengan AI, artificial intelligence, atau dia bersifat desentralisasi gitu, desentralisasi. Contoh-contoh website yang web versi 3 ini apa? Misalkan kalau di sisi desentralisasi kita bisa lihat PancakeSwap ya, itu websitenya web 3, atau kalau sekarang kita kenalnya dengan DApp ya, DApp, Decentralization Application. Nah, itu kebanyakan menggunakan web versi 3. Ada lagi tadi apa? Tadi Pancake ya, PancakeSwap, Uniswap gitu dan segala macamnya. Pokoknya yang bersifat DApp, Decentralization Application itu menggunakan teknologi web versi 3. Nah, untuk Bikonomi ini, untuk Bikonomi ini dia posisinya di mana gitu. Nah, kalau Bikonomi ini kalau yang saya pahami di keterangan-keterangan ini, dia sebagai token infrastruktur. Artinya token ini uh, dia dia bekerja di belakang layar. Dia bekerja di belakang layar, kemudian mensuplai bagi mungkin developer atau token-token yang bekerja sama dengan Bikonomi, dia akan mensuplai semacam APIS ya. APIS ini application programming interface ya. Kalau untuk yang programming ya ini udah sangat paham ya. Jadi ada kalau untuk programming kan ada back end, ada front end, ada side client, side server gitu. Nah, ini untuk Bikonomi ini dia posisinya di
back end atau di server side, di sisi server gitu. Jadi sebagai penyuplai bagi yang memang bekerja sama dengan dia. Keuntungannya apa kalau misalkan menggunakan Biconomy ini? Keuntungan yang dia janjikan yaitu cashless transaction gitu. Nah, kalau ini semuanya sudah menawarkan ini ya. Kemudian yang paling menarik ini uh, instant cross chain transfer. Nah, ini sudah mulai banyak atau beberapa yang menawarkan multi chain transaksi, uh, tapi ini masih masih tren ya. Kalau sekarang masih banyak yang berlomba-lomba untuk menyediakan multi chain transaksi. Jadi ini transaksinya bisa multi chain, sudah murah multi chain ya, kemudian fleksibel. Jadi mungkin dev-nya bisa menentukan biayanya berapa, tapi masih tetap murah gitu. Kemudian untuk apa namanya, kegagalan transaksi ini minimal sekali. Kemudian simple ya, simple digunakan tuh simple gitu. Oke, langsung kita lihat ke ini ya, ke presale-nya ya, detail presale-nya di sini. Jadi presale itu dibagi dua opsi ya. Ada opsi pertama, opsi kedua. Ini namanya BICO ya, BICO token. Kemudian yang pertama ini harganya lebih mahal dari yang kedua. Ini 0,25 sama 0,15. Kapan diadakannya? Yaitu pada 14 Oktober ya. Pada 14 Oktober. Jamnya ini jam 12 malam ya kalau kita konversikan ke WIB. Kemudian yang ini, yang opsi kedua juga 14 Oktober, tapi dia jamnya jam 23. 23 ini kalau kita konversi berarti jam 6 pagi, tanggal 15 ya, 15 Oktober jam 6 pagi. Untuk supply tokennya ini lebih banyak yang di opsi 1 ya. Ini 4%, yang opsi kedua itu cuma 1%. Atau ini sejumlah 40 juta ya, kalau nggak salah 40 juta, ini jumlah 10 juta. Kemudian, nah ini limit transaksinya ini yang 100 sampai 1000. Nah, ini yang bikin bikin mungkin retail kesulitan masuk nih karena maksimalnya 1000. Untuk yang kedua juga maksimalnya transaksi 1000. Yang digunakan masih sama, pembayaran yang digunakan masih sama ya, USDT, USDC, ETH, BTC. Nah, untuk saya sarankan kalau yang ini pakai uh, stablecoin aja, karena kalau untuk pakai yang ETH sama BTC itu akan dikenakan biaya transaksi ya. Nah, ini kenapa yang versi pertama lebih mahal, versi kedua lebih murah ini ya. Jadi dia ada di lock up and release-nya. Jadi untuk versi pertama dia rilis 3 bulan ya. 3 bulan setelah launching. Launchingnya kapan? Launchingnya itu 23 November. Nah, kemudian yang kedua ini dia lebih murah karena rilisnya atau unlocknya itu dicecil ya 10% dulu gitu. Nah, 10% pas pembukaan, pas launching itu 10%. Kemudian 6 bulan ya. Kemudian 6 bulan berikutnya and following monthly release. Jadi mungkin dicecil ya, ini dicecil. Mungkin bulan sekian berapa persen, bulan sekian berapa persen sampai 6 bulan gitu ya. Kenapa seperti ini? Mereka komit untuk menjaga supaya harga tidak langsung turun drastis atau dump pada saat launching ya. Jadi memang ini dijaga supaya enggak semuanya profit taking saat bersamaan yang nanti bisa menyebabkan dump. Oke, tetap kalian saya sarankan untuk Dior gitu ya. Artinya kalau memang nggak cocok dengan atau wah koin ini jelek gitu ya, yang nggak usah ikutan gitu. Tapi kalau kalau memang yang memutuskan untuk ikutan, ya saya sarankan untuk ikut versi untuk opsi 1 dan opsi 2 semuanya ikut aja gitu. Siapa tahu nanti di opsi 1 mungkin nggak kebagian,
bisa kebagian di opsi 2 gitu kan. Kalau nggak kebagian gimana ya, setidaknya sudah berusaha ya. Oke, untuk register sama ya seperti biasa gitu. Oke, untuk sekarang kita jawab kuisnya ya. Untuk nomor satu, oh ya ini eh, nanti nomornya bisa acak ya kalau di kalian. Bisa nomornya atau ABC-nya ini nanti bisa acak ya untuk di kalian ya. Jadi mungkin dipahami aja jawabannya apa. Untuk nomor satu, berapa banyak ya token yang dialokasikan ya untuk opsi satu, opsi 2? Ini yang pertama itu 40 juta dan yang opsi 2 itu 10 juta. Kemudian mekanisme penjualannya seperti apa? Pilih yang ini ya, yang tengah. Yang kata-katanya banyak ini. Kemudian Bikonomi itu dibangun di atas blockchain mana gitu. Yang jelas ini Bikonomi ini multi chain ya. Dia karena ini kan dia jualan utamanya kan multi chain transaksi, jadi dia multi chain. Dia dibangun di Ethereum, Polkadot, kemudian BSC ya, Binance Smart Contract, kemudian ada beberapa lagi saya lupa. Jadi jawabannya multi chain. Kemudian ini untuk apa itu? Bikonomi dibangun untuk apa? Ya, dia sebagai infrastruktur ya, koin infrastruktur. Infrastruktur ini artinya apa? Dia bekerja di belakang layar dan mensuplai eh, eh, namanya APIS ya, mensuplai mensuplai bagi dev-dev yang bekerja sama dengan dia, mensuplai teknologi ya, seperti itulah kira-kira. Kemudian payment yang diterima pada saat presale yaitu ini. Kalau DAI enggak ya, DAI ini stable coin tapi enggak dipakai gitu untuk presale. Jadi BTC, ETH, USDC sama USDT. Kemudian ini harga token dan maksimal pembelian. Nah, harga tokennya itu 0,25 untuk opsi pertama dengan maksimal pembelian 1000, opsi kedua 0,15 dengan maksimal pembelian 1000 juga. Yang ketujuh, apa yang akan terjadi apabila sudah submit ya, ini dapat jatah antrian tapi uh, tidak di ini ya, dapat jatah antrian kemudian sudah submit mau beli berapa tapi tidak diselesaikan, itu maksudnya. Nah, ini pembelian akan di-cancel dan user akan di-ban dari presale-presale selanjutnya. Kemudian yang 8 ini ya, di mana bisa berpartisipasi? Ya tentunya di CoinList. Kemudian yang 9 ini apa yang terjadi jika user curang atau mengakali antrian sistem? Ya tentunya user akan di terminated dan akan di cancel penjualannya. Oke, itu ya untuk jawaban kuisnya. Untuk jawaban kuis opsi 1, opsi 2 sama ya. Sama, nggak ada yang beda. Nah, klik continuous ya. Oke, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Komen di bawah apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung dengan presale ini.